Kekeliruan PKI, kehancuran gerakan rakyat. PKI 3 kali gagal melancarkan pukulan strategis. Akibatnya, gerakan rakyat kini dan mendatang jadi lumpuh dan sulit meraih kepercayaan publik. Apa yang salah dengan partai yang sebetulnya banyak memiliki ide mulia itu? Bulan September adalah bulan PKI, bukan bulan untuk mengenang kejayaan partai yang pernah jadi kekuatan penting di masa lalu itu, namun bulan yang penuh maki-maki, hujatan, dan peringatan akan bahaya atas partai yang kini dinyatakan terlarang itu. Apa sesungguhnya kesalahan PKI sehingga gagal dalam setiap momen kritis yang menentukan nasib bangsa ini? Pertanyaan ini masih relevan, apalagi kegagalan PKI menjadi semacam hambatan untuk munculnya gerakan rakyat sekarang dan di masa mendatang. Ia menjadi cap untuk mematikan inisiatif rakyat. Karena kegagalan PKI, gerakan rakyat jadi sulit muncul kembali. Para ilmuwan sosial telah banyak menulis karya ilmiah tentang fenomena kegagalan PKI. Benedict Anderson, guru besar tentang Indonesia di Cornell University misalnya, termasuk yang rajin mengamati PKI. Situasi politik menjelang peristiwa 1965 adalah lahan riset favoritnya. Ia menyimpulkan PKI bertindak kontradiktif dalam menjalankan strategi pemenangan pertarungan politik. PKI sangat agresif dalam slogan-slogan, memusuhi hampir setiap kekuatan politik lainnya, dan terutama Angkatan Darat. Politiknya dikembangkan dari dasar konflik, pertentangan kelas. Namun partai yang mengaku Marxis-Leninis itu sebetulnya tidak menyiapkan diri untuk menghadapi konflik. Yang paling gampang, PKI tak menyiapkan kekuatan bersenjata untuk menghadapi Angkatan Darat. Semboyannya konflik, tapi persiapannya mengambil alih kekuasaan dilakukan secara damai lewat parlemen. Jelas Ben Anderson. Akibatnya, PKI sesungguhnya tidak siap untuk konfrontasi secara terbuka dan langsung dengan Angkatan Darat sebagai saingan politiknya. Ketika peristiwa 30 September 65 pecah, PKI tidak bisa memobilisasi rakyat untuk bertarung, tapi berlindung di balik figur Soekarno yang memerintahkan semua pihak untuk menahan diri. Tapi musuh-musuh PKI yang terlanjur marah tak bisa diam. Mereka membalas dendam, dan terjadilah pembunuhan massal seperti di Purwodadi, Kediri, Jombang, dan Bali. Otokritik juga dilakukan oleh Sudirman, tokoh PKI yang lolos ke Blitar, dan melanjutkan perlawanannya di sana. Ia mengkritik para pemimpin partai lainnya yang terlalu bergantung pada parlemen dan Soekarno. Sementara di desa-desa mereka menyerukan politik aksi sepihak dan kampanye pengganyangan setan desa. Jauh sebelum kejadian, Mao Zedong, pemimpin revolusi Cina, pernah menegur Aidit, kapan melepas dasi dan pergi ke desa. Maksudnya jelas, mau melihat PKI dalam bahaya besar karena omong tentang konflik, tapi tidak menyiapkan sarana untuk pertarungan secara sistematis. Kekeliruan strategi itu juga disoroti seorang bekas ketua partai dari masa Orde Lama. Ia bahkan melihat kecenderungan salah fatal sudah diidap PKI sejak mula. Dalam peristiwa Madiun 1948 misalnya, PKI dinilainya mengambil strategi yang tidak populer
dengan menikam Republik dari belakang. Saat semua potensi rakyat berdiri di belakang Soekarno, PKI justru mengobarkan konflik terhadap strategi Bung Karno. Akibatnya, PKI mudah digulung oleh pasukan lain. Para pembela PKI sering mengatakan, peristiwa Madiun adalah hasil provokasi Hatta yang berkolaborasi dengan kekuatan asing. Masalahnya bukan ada atau tidak ada provokasi. Masalahnya, kenapa PKI mau diprovokasi? Hatta jelas-jelas anti PKI. Kalau PKI terprovokasi untuk berontak, itu salahnya sendiri. Ia juga melihat kesalahan strategis juga dilakukan oleh PKI tahun 1926 yang memberontak terhadap Belanda dalam keadaan sama sekali tidak siap. Akibatnya, gerakan nasional terpukul bertahun-tahun karena banyak tokoh dibuang ke Digul. Sejarah PKI dengan semua kesalahan dan ide-ide besarnya memang tinggal menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang, terutama untuk mereka yang ingin menghidupkan gerakan rakyat. Masalahnya, fenomenanya yang penuh teka-teki itu yang dimitoskan, termasuk oleh pemerintah. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.